Pada Februari 2025, ilmuwan mendeteksi asteroid yang menuju ke arah kita. Jika menabrak, itu akan membuat kawah seukuran Manhattan dan melepaskan gelombang kejut yang cukup kuat untuk meratakan segalanya dalam radius 30 mil. Waduh, saya pergi aja. Ya, untungnya untuk saat ini kita aman. Tapi ancaman itu akan kembali pada 2028 dan kali ini semuanya mungkin berubah. Begini, pada 2025 NASA mengumumkan bahwa asteroid bernama 2024 YR4 memiliki peluang 3,1% menabrak bumi pada 2032. Nah, dalam istilah asteroid itu cukup tinggi untuk membunyikan alarm. Asteroid itu sendiri bukan selevel pemusnah dinosaurus, tapi cukup besar untuk meratain sebuah kota. Batu itu lebarnya sekitar 130 hingga 300 kaki. Itu kira-kira seukuran jet besar. Jika itu menghantam kota padat, dunia nggak akan berakhir. Tapi itu akan jadi hari yang sangat buruk. Tapi tak ada yang panik, dan ilmuwan tak berebut cari bunker. Sebab saat awal melihat asteroid, kita bekerja pakai informasi terbatas. Ini seperti melihat pesawat tinggi di langit dan mencoba menebak tepatnya di gerbang mana ia akan parkir. Itulah sebabnya para astronom bergegas mengumpulkan lebih banyak data. Asteroid itu sendiri tampak cukup biasa. Itu berbatu, bukan benda logam langka. Pertama kali terlihat pada akhir 2024 oleh observatorium di Chili saat pemindaian langit rutin. Ada kelompok bernama Jaringan Peringatan Asteroid Internasional. Tugas mereka adalah mengawasi batu luar angkasa yang mungkin mencoba merusak hari Anda. Dan kembali pada 29 Januari 2025, mereka mengumumkan bahwa peluang asteroid itu menabrak bumi telah melampaui 1%. Nah, 1% mungkin terdengar tidak banyak, tapi itu cukup untuk membuat para ilmuwan mulai khawatir. Risiko dampak untuk 2024 YR4 mencapai titik tertingginya pada 18 Februari 2025. Saat itulah para ilmuwan menghitung peluang 3,1% ia bisa menabrak bumi. Tapi pada 23 Februari, setelah lebih banyak pengamatan masuk, kemungkinan itu pada dasarnya dikesampingkan sepenuhnya. Peringkat skala Torino asteroid tersebut yang digunakan untuk mengkategorikan risiko dampak objek dekat bumi seperti asteroid dan komet dalam 100 tahun ke depan diturunkan menjadi 0. Artinya, ia tidak lagi dianggap sebagai ancaman bagi bumi. Ya, untuk saat ini. Namun ilmuwan terus melacaknya, dan berdasarkan data tambahan, kini ada 4% peluang ia menabrak bulan. Jika benar, itu akan terjadi tanggal 22 Desember 2032. Saat ini, asteroid itu diprediksi melintas sekitar 5.600 mil dari permukaan bulan. Namun, ketidakpastiannya besar, sekitar plus minus 46.000 mil, jadi bisa saja meleset jauh. Bahaya serupa terakhir terjadi tahun 2004 lewat asteroid 99.942 Apophis. Saat itu, peluangnya 2,7% menabrak bumi pada 2029. Orang-orang pun merasa cemas, namun setelah pengamatan yang lebih baik, para ilmuwan menepis kemungkinan tabrakan tersebut. Kali ini, kita benar-benar melampaui rekor lama tersebut. 2024, YR4 saat ini sedang menuju ke arah Jupiter dan tidak akan berayun kembali mendekati kita hingga tahun 2028. Dan saat itulah segalanya mungkin berubah. Jika risikonya melonjak di atas 10%, Yawin akan mengirimkan peringatan resmi kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa. Mereka akan memberitahu negara-negara dan zona dampak yang mungkin terjadi untuk mulai bersiap-siap. Karena jika kita berbicara tentang kerusakannya, harus diakui asteroid ini bukanlah monster selebar 6 mil yang memusnahkan dinosaurus 66 juta tahun yang lalu setelah menabrak bumi. Asteroid yang satu ini termasuk dalam kategori pembunuh kota. Memang terdengar dramatis, tapi ini bukan tentang kepunahan global. Masalah utamanya bukan ukuran, tapi kecepatan. Jika asteroid itu menabrak, ia bergerak hampir 40.000 mil per jam, sama seperti terbang dari New York ke LA di bawah 5 menit. Namun tetap aja, skenario yang paling mungkin terjadi adalah asteroid tersebut meledak di udara bahkan sebelum menyentuh tanah. Itu disebut ledakan udara. Namun, jika asteroid tersebut berada pada perkiraan ukuran yang lebih besar, ia sebenarnya bisa mencapai permukaan planet kita, menghantam tanah, dan menciptakan kawah. Jadi kemungkinan itu masih ada mengenai di mana ia bisa menabrak. Zona dampak yang mungkin mencakup area yang sangat luas. Pasifik Timur, Amerika Selatan bagian utara, Atlantik, Afrika, Jazirah Arab, dan Asia Selatan. Angkat tangan jika kami melewatkan Anda.
Namun, ingatlah terlalu cepat untuk membuat keputusan hidup berdasarkan hal itu. Jadi, jangan pindah dulu. Lagi pula, kita tidak berdiam diri di sini. Tahun 2022, NASA sukses misi DART dengan menabrakkan wahana ke asteroid untuk menggeser jalurnya. Dan itu berhasil. DART adalah singkatan dari Uji Pengalihan Asteroid Ganda. Itu dibangun untuk kantor pertahanan planet NASA. Tujuannya menguji apakah kita bisa mendorong asteroid agar tidak menabrak planet kita. Jadi mereka meluncurkan wahana pada November 2022, menempuh perjalanan 10 bulan. Rencananya memang untuk menabrakannya. Targetnya bulan asteroid kecil Dimorphos, lebar 530 kaki, sebesar stadion. Dimorphos mengorbit asteroid yang lebih besar bernama Didymos. Keduanya hanya saling mengitari di luar sana di ruang angkasa. Yang penting tak ada yang mengancam bumi, jadi ini tes yang aman. DART merupakan pesawat ruang angkasa berat dengan kamera dan sistem panduan cerdas. Strateginya menabrak Dimorphos pada kecepatan sekitar 14.000 mil per jam agar kekuatan benturan sedikit mengubah orbitnya. Di tahap akhir, wahana tersebut memandu dirinya sendiri. Ia harus mencari tahu batu mana yang mana, mengunci yang lebih kecil dan menyesuaikan jalurnya tanpa ada yang mengemudikannya secara langsung. Saat menabrak, kamera di dalamnya mengirimkan kembali gambar jarak dekat tepat hingga saat benturan terjadi. Lalu sinyalnya terhenti karena wahana antariksa itu telah menyelesaikan tugasnya dan menabrak asteroid tersebut. Ada juga CubeSat kecil buatan Italia yang memisahkan diri lebih awal dan tetap di belakang untuk memotret tabrakan dan awan puing yang dihasilkan. Gambar-gambar itu menunjukkan semburan besar batu dan debu yang meledak luar angkasa. Nah, setelah itu, para astronom di seluruh dunia mulai mengukur orbit Dimorphos dengan sangat hati-hati. Sebelum tabrakan, perlu 11 jam 55 menit untuk mengelilingi Didymos. Setelah benturan, waktunya menjadi 11 jam 23 menit. Selisih 32 menit yang mengesankan. Menariknya, wahana antariksa itu sendiri bukan satu-satunya pemicu pergeseran tersebut. Saat DART menghantam permukaannya, ia melontarkan bertonton batuan keluar. Ledakan batu dan debu memberi asteroid dorongan ekstra, lebih kuat dari wahananya sendiri. Ilmuwan menyadari Dimorphos bukan batu padat, melainkan tumpukan puing yang terikat gravitasi. Hal ini membantu memperbanyak puing dan dorongan yang lebih besar. Jadi, jika kita menghadapi asteroid yang lebih padat dan solid, teknik yang sama mungkin nggak akan memberikan efek yang persis sama. Ilmuwan mencari ide lain, seperti menggunakan laser untuk memanaskan asteroid agar serpihan batu yang berterbangan mendorongnya ke arah berlawanan, layaknya roket kecil. Atau menempatkan wahana di dekatnya agar gravitasinya menarik asteroid keluar jalur, seperti kapal tunda yang memandu kapal. Jika darurat, ledakan nuklir jadi upaya terakhir. Terlepas dari keberhasilan misi DART, NASA mengatakan kita belum memiliki sistem siap pakai yang andal yang dapat menghentikan asteroid penghancur kota jika tiba-tiba muncul di jalur tabrakan dengan bumi. Bahayanya bukanlah asteroid raksasa selevel pemusnah dinosaurus, itu sangat besar dan mudah dilacak. Bukan juga batu-batu kecil yang terbakar di atmosfer setiap saat, melainkan yang berukuran sedang, lebarnya sekitar 500 kaki. Para ilmuwan memperkirakan ada sekitar 25.000 objek dekat bumi dalam rentang ukuran tersebut. Di dekat orbit bumi baru ditemukan sekitar 40% dari mereka. Sisanya masih di luar sana dan lokasinya belum diketahui. Masalahnya, mereka gelap. Banyak yang kurang memantulkan cahaya matahari, sehingga teleskop canggih pun bisa luput. Untuk itu, NASA akan meluncurkan teleskop Near Earth Object Surveyor. Bukan mencari pantulan sinar matahari, ia akan mendeteksi panas. Bahkan asteroid gelap pun menyerap surya dan memancarkannya. Dan itu lebih mudah dilihat dalam inframerah. Jadi kita baru saja menemukan sebuah asteroid yang begitu besar hingga bisa memusnahkan seluruh benua jika suatu saat menabrak bumi.
Dan asteroid ini bergerak sangat cepat, hampir secepat rekor. Tapi yang membuatnya benar-benar menakutkan adalah bagaimana ia seolah-olah bermain peta umpet dengan kita. Asteroid ini bisa menyelinap ke dalam silau matahari dan lenyap sama sekali. Dan ya, itu baru saja terjadi lagi. Asteroid itu menghilang. Jadi ketika kita akhirnya menemukannya lagi, apakah kita akan punya cukup waktu untuk bersiap atau mungkinkah sudah terlambat bagi umat manusia? Ya, apakah sekarang Anda sudah memperhatikan saya? Terima kasih. Jadi inilah SC79 tahun 2025. Nama itu terlalu panjang, jadi saya akan memanggilnya Scooby saja. Asteroid yang baru ditemukan ini sangat licik, jenis asteroid yang suka bersembunyi di bawah silau matahari. Bayangkan seperti mencoba menemukan kunang-kunang di samping lampu stadion. Cahaya terang itu menyilaukan mata dan mengalahkan cahaya redup apapun di sekitarnya. Jadi ya, kamu tidak akan melihat kunang-kunang itu. Nah, asteroid juga bersembunyi dengan cara yang sama menyebalkannya. Ketika mereka berada dekat dengan matahari dari sudut pandang kita di bumi, silau matahari mengalahkan teleskop kita dan cahaya redup yang dipantulkan asteroid pun hilang di dalamnya. Itulah sebabnya beberapa asteroid bisa melaju ke arah matahari dan tetap pada dasarnya tak terlihat oleh kita. Dan para ilmuwan mengatakan bahwa asteroid yang paling berbahaya yang bisa memusnahkan seluruh kota justru paling sulit dideteksi. Itulah sebabnya para astronom harus mencari cara untuk menghindari silau matahari. Salah satu cara yang mereka lakukan adalah dengan mengamati langit pada waktu singkat saat senja. Maksud saya, tepat sebelum matahari terbit atau sesaat setelah matahari terbenam. Dan waktu itu sangat penting, karena itu satu-satunya cara untuk menangkap asteroid berbahaya sebelum diam-diam mendekati bumi. Para ilmuwan mengatakan bahwa jika salah satu asteroid yang disebut asteroid senja ini pernah mendekati bumi, itu bisa menjadi ancaman dampak yang serius. Dan pada salah satu sesi pengamatan senja inilah para ilmuwan akhirnya menemukan asteroid besar ini. Itu terjadi pada 27 September 2025. Scott Shepard, seorang astronom di sebuah institut yang berbasis di Washington, sedang memindai langit untuk mencari sesuatu yang tidak biasa di tata surya kita. Dan ia memiliki alat luar biasa di tangannya, Dark Energy Camera atau DECAM, salah satu kamera survei langit paling kuat di bumi, yang dibuat untuk mendeteksi objek samar di area luas alam semesta. Pada satu titik, ia melihat sebuah titik samar bergerak melintasi gambar, jadi ia dengan cepat mengarahkan kamera berteknologi tinggi itu ke sana, dan situasinya menjadi semakin menarik. Pergerakannya sesuai dengan apa yang diharapkan para astronom dari asteroid yang mengorbit sangat dekat dengan matahari. Kemudian, pengamatan lanjutan dengan teleskop Gemini dan Magellan mengonfirmasi penemuan tersebut. Ya, ini memang benar-benar sebuah asteroid, dan ada dua hal yang sangat menarik tentangnya. Pertama, Josh, ia sangat cepat, benar-benar cepat. Faktanya, ini adalah orbit asteroid tercepat kedua yang diketahui di tata surya. Asteroid ini mengelilingi matahari sekali setiap 128 hari. Sebagai perbandingan, Merkurius, planet terdekat dengan matahari, membutuhkan 88 hari untuk mengelilinginya sekali. Kedua, orbitnya sangat langka. Ini adalah objek kedua yang diketahui yang sepenuhnya berada di dalam orbit Venus. Hal itu juga menempatkannya dalam salah satu kelompok asteroid paling langka, yaitu Atira. Ini adalah asteroid-asteroid yang orbitnya sepenuhnya berada di dalam orbit bumi. Sejauh ini para astronom baru menemukan beberapa saja, dan Scooby adalah yang ke-39 dalam daftar tersebut. Tim ilmuwan juga menemukan bahwa asteroid ini cukup besar, dengan ukuran sekitar 2.300 kaki lebarnya. Itu kira-kira seukuran Merdeka 118, gedung tertinggi kedua di bumi. Jika asteroid sebesar ini pernah menabrak bumi, dampaknya tidak hanya buruk. Itu akan menjadi bencana besar. Kita berbicara tentang kerusakan dalam skala benua. Asteroid itu akan menciptakan kawah besar di tanah, lalu melepaskan gelombang kejut yang cukup kuat untuk memusnahkan hutan dan menghancurkan kota-kota. Gelombang seismik akan merambat melalui kerak bumi, memicu gempa bumi besar-besaran dengan kekuatan sekitar 7,4. Dan orang-orang masih bisa merasakannya hingga 300 mil dari lokasi tumbukan. Dan itu belum semuanya. Ledakan tekanan udara yang dahsyat akan menyebar keluar, memecahkan jendela hingga lebih dari 1.000 mil jauhnya. Lalu datanglah akibatnya. Debu dan puing-puing dari tumbukan bisa terlempar ke atmosfer, menghalangi sebagian sinar matahari dan mengacaukan iklim kita. Saya tahu, kamu mungkin merasa takut sekarang, tapi jangan khawatir tentang itu. Untungnya, Scooby tidak akan melakukan hal seperti itu karena ia tidak berada di jalur tabrakan dengan bumi. Saat ini, perhitungannya menunjukkan bahwa ia tidak akan melintas dekat dengan planet kita, setidaknya tidak dalam waktu dekat.
Masih banyak yang harus dipelajari tentang asteroid ini, tapi penelitian lebih lanjut harus menunggu. Untuk saat ini, Veladia telah menghilang di balik matahari dan tidak terlihat lagi. Begitu ia muncul kembali, para astronom akan mengamatinya lebih dekat dan mencoba mempelajari lebih banyak tentang apa yang menyusunnya. Bagian ini sangat penting karena asteroid ini entah bagaimana tetap utuh meskipun mengorbit sangat dekat dengan panas matahari yang luar biasa. Kamu lihat, asteroid ini sangat dekat dengan matahari. Pada titik terdekatnya, asteroid ini terkena hampir 6 kali lipat sinar matahari yang diterima bumi. Pada jarak itu, permukaannya bisa memanas hingga sekitar 440 derajat Fahrenheit. Apa yang para ilmuwan belum ketahui adalah bagaimana batu sebesar ini bisa dipanggang berulang kali tanpa hancur. Dan ada 2 hal lagi yang ingin diperiksa para astronom begitu asteroid ini kembali terlihat. Seberapa cepat ia berputar dan seberapa terang penampilannya. Terang di sini adalah seberapa banyak cahaya matahari yang dipantulkan. Karena asteroid tidak menghasilkan cahaya sendiri, mereka hanyalah bongkahan batu besar yang memantulkan cahaya matahari kembali kepada kita. Petunjuk-petunjuk itu bisa memberitahu para ilmuwan tentang apa yang membentuk Scooby. Salah satu kemungkinannya adalah asteroid ini dipenuhi dengan logam padat yang menjelaskan bagaimana ia bisa bertahan dari panas matahari yang sangat ekstrim. Dan jika itu benar, asteroid ini bisa jadi merupakan peninggalan dari masa ketika tata surya baru saja terbentuk. Atau mungkin asteroid ini perlahan-lahan bergerak mendekati matahari karena gravitasi Venus dan Merkurius yang menariknya secara perlahan selama jutaan tahun. Meskipun SC-79 bukanlah sebuah ancaman nyata bagi kita. Dan masih banyak hal belum diketahui, hanya dengan menemukannya saja sudah merupakan pencapaian besar. Ini menjadi pengingat bahwa asteroid besar bisa saja bersembunyi dari kita. Jadi, bahkan di halaman belakang kosmik kita sendiri, masih ada titik-titik buta di mana objek besar bisa tetap tersembunyi sampai saat senja yang tepat mengungkapkannya. Dan seiring teknologi deteksi kita semakin canggih, kita terus menemukan semakin banyak asteroid. Sampai saat ini, para ilmuwan telah menemukan lebih dari 1 juta asteroid di tata surya. Asteroid-asteroid itu hadir dalam berbagai ukuran, mulai dari yang raksasa seperti Vesta yang lebarnya sekitar 329 mil hingga batuan yang lebih kecil dari sebuah rumah. Nah, dari semua asteroid yang kita ketahui, sekitar 40.000 diantaranya adalah apa yang kita sebut asteroid dekat bumi atau NEA. Itu artinya orbit mereka membawa mereka mendekati lingkungan kita. Secara teknis, titik terdekat mereka ke matahari kurang dari 1,3 kali jarak bumi matahari. Itu cukup dekat sehingga sistem pertahanan planet dapat mengawasi mereka dengan saksama. Dan itulah alasan tepat mengapa kita bisa tenang. Maksud saya, tidak ada yang perlu begadang membayangkan sebuah asteroid menabrak planet kita. Setiap kali ilmuwan menemukan asteroid baru yang mendekati bumi, mereka langsung melacak dan menghitung datanya, lalu memetakan jalurnya untuk bertahun-tahun, puluhan tahun, bahkan berabad-abad ke depan. Dan mereka tidak melakukannya dengan menebak-nebak. Sistem otomatis NASA seperti Sentry terus-menerus memindai katalog asteroid dan menghitung apakah ada di antara objek-objek ini yang bahkan memiliki kemungkinan kecil menabrak bumi dalam 100 tahun ke depan. Jika sesuatu terlihat berisiko, hal itu akan langsung masuk ke daftar pantauan teratas dan segera ditindaklanjuti. Jadi, ya, ada hampir 2.000 asteroid dekat bumi yang secara teknis memiliki kemungkinan menabrak kita dalam 100 tahun ke depan. Tapi jangan panik. Sebagian besar bus berukuran kecil dan tidak berbahaya, seperti aku. Dan peluang dampaknya biasanya jauh di bawah 1%. Mengerti kan kenapa saya bilang kita tidak perlu terlalu stres? Dingin, sekarang tidurlah dengan nyenyak. Sebuah asteroid besar dengan ukuran beberapa ratus meter melesat menuju bumi melalui kehampaan hitam kosmos. Bersiaplah untuk berita buruk, ada 72% kemungkinan asteroid ini akan menghantam bumi dalam 14 tahun mendatang dengan zona dampak potensial di Amerika Utara, Eropa Selatan, dan Afrika Utara, beberapa wilayah terpadat di planet ini. Para astronom telah mengamati si penyerbu ruang angkasa selama beberapa bulan, tapi kini ia sudah bergerak terlalu dekat dengan matahari dan melacaknya mustahil dilakukan dalam waktu 7 bulan ke depan. Tentu saja ada 28% kemungkinan asteroid ini akan melintasi planet kita, tapi gimana jika tidak? Kehancuran dan kehancuran global itulah yang akan terjadi. Ribuan nyawa melayang, miliaran dan miliaran dolar dalam kerusakan, seluruh spesies musnah dari muka bumi, kota-kota hancur, ladang dan hutan yang rusak, dan kita bertanya-tanya, apakah ini masa depan yang menanti kita?
Sekarang kamu bisa bernapas lega. Itu hanyalah skenario hipotetis yang dibuat oleh NASA untuk mempersiapkan diri menghadapi situasi seperti ini. Badan antariksa ini telah memikirkan bencana semacam ini selama bertahun-tahun. Yang lebih keren lagi, mereka melakukan latihan asteroid bagaimana jika setiap 2 tahun sekali untuk membuat para ilmuwan, badan-badan pemerintah, dan para ahli internasional memiliki pemahaman yang sama. Yang terakhir terjadi pada bulan April, 100 orang ikut serta dalam acara itu. Selama latihan asteroid, para ahli berpura-pura bahwa sebuah batu angkasa raksasa sedang menuju ke arah kita. Kemudian mereka mengerjakan semua pertanyaan rumit yang bisa mereka ajukan, seperti seberapa besar ukurannya, di mana ia akan menghantam, apa yang harus kita lakukan. Ini seperti sesi curah pendapat besar-besaran untuk memastikan bahwa jika itu terjadi, kita tidak perlu memulai dari awal. Untuk membuat skenario ini terasa senyata mungkin, Pusat Studi Objek Dekat Bumi NASA ikut terlibat. Mereka adalah orang-orang yang melacak asteroid sungguhan dan menghitung orbitnya. Jadi mereka mensimulasikan pengamatan asteroid selama berbulan-bulan, lengkap dengan ketidakpastian tentang ukuran, lintasan, dan zona potensi tabrakan. Ketidakpastian inilah yang membuat pengambilan keputusan menjadi jauh lebih sulit, seperti halnya dalam kehidupan nyata. Jika sebuah asteroid benar-benar mengarah ke bumi, ini bukan hanya masalah satu negara, tapi juga masalah semua orang. Itulah mengapa latihan ini melibatkan para ahli internasional. Pada bulan April, hal ini terjadi untuk pertama kalinya. Mereka bekerja bersama badan-badan Amerika Serikat seperti Kantor Koordinasi Pertahanan Planet NASA dan FEMA untuk mencari tahu bagaimana dunia dapat merespon krisis semacam itu karena dampak asteroid akan memiliki konsekuensi yang mengerikan secara global. Pertanyaan besarnya adalah, bisakah kita benar-benar menghentikan asteroid agar tidak menabrak bumi? Di sini ada 2 opsi utama yang dipertimbangkan para ahli. Pertama, kita bisa mengirim wahana antariksa untuk mengumpulkan lebih banyak informasi. Jika kita tahu lebih banyak tentang ukuran, massa, dan orbit asteroid, kita bisa mengambil keputusan yang lebih baik tentang apa yang harus kita lakukan selanjutnya. Pilihan kedua adalah mencoba membelokkannya. Pada dasarnya ini berarti menabrak asteroid dari jalurnya sehingga asteroid tersebut meleset dari bumi. Ini mungkin terdengar mustahil, tapi misi DART NASA telah membuktikan kita bisa melakukannya. 2 tahun lalu mereka menabrakkan wahana antariksa ke asteroid kecil bernama Dimorphos dan berhasil mengubah orbitnya. Ini adalah kemenangan besar bagi pertahanan planet. Tapi misi seperti itu membutuhkan banyak waktu untuk merencanakan, mempersiapkan, dan melaksanakannya. Itulah mengapa menemukan asteroid berbahaya sedini mungkin sangatlah penting. Saat ini NASA sedang mengembangkan teleskop baru bernama NEO Surveyor yang akan diluncurkan tahun 2027. Tidak seperti teleskop-teleskop tua lainnya, NEO Surveyor dirancang untuk mendeteksi asteroid-asteroid yang paling sulit sekalipun, termasuk asteroid yang mengorbit dekat dengan matahari. Dengan demikian, kita punya kesempatan lebih baik untuk bertindak lebih awal dan berpotensi menghentikan asteroid sebelum menjadi ancaman. Kalau kamu masih berpikir tumbukan asteroid adalah sesuatu yang berasal dari fiksi ilmiah dan kisahnya tidak nyata, bagaimana dengan yang satu ini? Pada hari Minggu 21 Januari, sebuah asteroid kecil dengan lebar sekitar 1 meter memasuki atmosfer bumi dan untungnya terbakar di atas Jerman. Sistem dampak Scout milik NASA melihatnya 95 menit sebelum asteroid tersebut menabrak dan memprediksi dengan tepat kapan dan di mana asteroid itu akan tiba. Pada pukul 1:32 pagi waktu setempat, asteroid berubah menjadi bola api yang sangat terang dan terlihat sampai ke Republik Ceko. Beberapa meteorit kecil mungkin mendarat di dekat lokasi tumbukan, sekitar 60 km di sebelah barat Berlin. Ini adalah ke-8 kalinya sebuah asteroid terdeteksi sebelum menghantam bumi, dan ini merupakan contoh yang bagus tentang bagaimana alat seperti Scout membantu kita melacak asteroid dan mempersiapkan diri untuk menghadapi asteroid yang lebih besar yang mungkin akan menghantam bumi.
Contoh lain, sebuah asteroid kecil mengubah langit di timur laut Siberia menjadi pertunjukan cahaya yang menakjubkan pada tanggal 4 Desember dan terbakar tanpa membahayakan atmosfer bumi. Batu angkasa yang berukuran sekitar 71 cm ini terlihat hanya beberapa jam sebelum menabrak bumi. Berkat pengamatan para astronom di seluruh dunia, sistem peringatan khusus berhasil memprediksi dampaknya hingga plus atau minus 10 detik. Asteroid memasuki atmosfer bumi pada pukul 1:15 waktu setempat. Pihak berwenang pun bersiaga, namun tidak ada laporan kerusakan. Asteroid Terrestrial Impact Last Alert System atau ATLAS milik NASA melihat batu tersebut 12 jam sebelum memasuki atmosfer. Ini menjadikannya sebagai penabrak terdekat keempat yang merupakan asteroid yang ditemukan dalam beberapa jam sebelum tumbukannya yang terdeteksi tahun ini dan yang ke-11 secara keseluruhan. Sekarang Tiongkok juga memiliki rencana besar untuk pertahanan planet. Mereka sedang mengerjakan misi pertama mereka untuk menabrak asteroid dan misi ini memiliki tujuan ganda. Satu pesawat ruang angkasa akan menabrak asteroid, pesawat lainnya akan bertahan untuk mempelajari semuanya selama 1 tahun. Dengan kata lain, misi ini bukan hanya untuk melindungi bumi, tapi juga untuk mempelajari tata surya. Targetnya adalah asteroid bernama 2015 XF261 yang namanya cukup panjang dan punya lebar sekitar 30 meter. Asteroid ini melintasi bumi baru-baru ini pada tanggal 9 Juli, melewati kita pada jarak 50 juta kilometer. Memang jaraknya cukup jauh, tapi si penjelajah ruang angkasa itu melintas dengan kecepatan 42.000 km per jam atau 30 kali lebih cepat dari kecepatan suara. Tiongkok akan mengirimkan wahana antariksa untuk mempelajari asteroid. Mereka berharap dapat mempelajari lebih lanjut tentang struktur dan komposisinya yang dapat membantu kita dalam misi pertahanan planet di masa depan. Bagaimana perasaanmu soal memasak? Tidak, pasta dan burger terlalu berlebihan. Bagaimana dengan sesuatu yang lebih eksotis? Atau lebih tepatnya, lebih kosmik? Resepnya sederhana. Ajaklah tim astronom yang antusias dan tambahkan beberapa foto lama dari teleskop antariksa James Webb. Aduklah dengan baik, dan kamu akan mendapatkan sejumlah asteroid kecil yang mengejutkan di sabuk asteroid antara Mars dan Jupiter. Lezat! Hal yang menarik dari hidangan ini adalah arah pergerakan beberapa asteroid ini. Karena di jalur mereka, ada planet kita yang malang. Apakah kita akan hancur hanya karena kamu memutuskan untuk memasak? Asteroid yang saya bicarakan ini jauh lebih kecil daripada batu angkasa yang memusnahkan dinosaurus, tapi tetap saja bisa menyebabkan kerusakan yang cukup parah. Ukurannya beragam, mulai dari yang sekecil bus sampai yang sebesar stadion. Tetapi bahkan yang kecil pun bisa memberikan dampak yang cukup besar. Mari kita lihat contoh dramatis yang baru-baru ini terjadi. Itu terjadi pada tanggal 15 Februari 2013. Sebuah asteroid kecil dengan lebar hanya puluhan kaki meledak dalam sebuah ledakan udara di atas Chelyabinsk di Siberia, melepaskan sejumlah besar energi. Banyak orang yang menyaksikan dan merekam peristiwa tersebut, dan ini memberikan petunjuk penting bagi para ilmuwan. Model komputer baru membantu para ilmuwan merekonstruksi ukuran, kecepatan, dan dampak meteor Chelyabinsk. Meteor tersebut kemungkinan besar adalah asteroid seukuran gedung 5 lantai yang meledak dari ketinggian 24 hingga 29 km di atas permukaan bumi dengan kekuatan yang sangat besar dan tak tertandingi. Ledakan tersebut menghancurkan jutaan jendela dan melukai lebih dari 1.000 orang. Untungnya, ledakan itu tidak cukup kuat untuk menyebabkan kerusakan yang terlalu parah. Namun, peristiwa itu memberi kita gambaran tentang betapa berbahayanya airburst. Airburst terjadi ketika sebuah objek meledak tinggi di atmosfer, tidak pernah menghantam tanah, tetapi melepaskan energi yang cukup untuk menghancurkan area tersebut. Tapi kembali ke asteroid kecil. Yang paling berbahaya dari asteroid ini adalah mereka lebih sering menabrak bumi dibanding asteroid yang lebih besar, yaitu sekitar 10.000 kali lebih sering. Lebih buruk lagi, ukurannya yang kecil membuat asteroid-asteroid ini lebih sulit dideteksi sebelumnya, sehingga hanya ada sedikit waktu untuk bersiap-siap jika asteroid itu menuju bumi. Sekarang mari kita kembali ke masa lalu. Oh, dinosaurus, terlalu jauh ke masa lalu.
Ini dia. Sebuah tim astronom sedang mengembangkan metode khusus untuk menemukan asteroid kecil dalam foto-foto teleskop yang pada awalnya dipotret untuk mempelajari bintang-bintang jauh. Dengan menggunakan metode ini, mereka mengamati ribuan citra JWST dari sistem bintang yang disebut TRAPPIST-1. Sistem ini terletak 40 tahun cahaya jauhnya dan merupakan salah satu sistem yang paling banyak dipelajari di luar tata surya. Ketika menganalisis foto-foto tersebut, mereka menemukan 138 asteroid baru di sabuk asteroid utama, ditambah 8 asteroid yang sudah mereka ketahui sebelumnya. Dan coba tebak, di antara asteroid-asteroid yang baru ditemukan itu, ada 6 yang tampaknya telah terdorong ke jalur yang bisa membawanya lebih dekat ke bumi. Siapa yang melakukannya? Mungkin planet-planet di dekatnya? Apakah mereka menyimpan dendam pada bumi? Yang menarik, para ilmuwan mengira mereka hanya akan menemukan beberapa asteroid baru. Tapi ternyata jumlahnya jauh lebih banyak dari yang mereka perkirakan. Tapi tidak heran, saat ini mereka sedang menjelajahi bagian ruang angkasa yang tidak banyak diketahui sebelumnya. Sekarang, mari kita bahas tentang pahlawan hari ini. Teleskop antariksa James Webb. Teleskop ini sangat baik dalam menemukan asteroid kecil karena dapat mendeteksi panasnya. Asteroid-asteroid ini memancarkan radiasi inframerah yang jauh lebih mudah dilihat daripada cahaya matahari redup yang memantul dari permukaannya. Teknologi ini memungkinkan para ilmuwan menemukan asteroid terkecil yang pernah dilihat di sabuk asteroid utama. Asteroid yang mereka temukan merupakan potongan-potongan yang tersisa dari tabrakan antar batuan angkasa yang lebih besar. Penemuan asteroid-asteroid tersebut membantu para astronom memahami sejarah sabuk asteroid dan meningkatkan metode untuk melacak asteroid-asteroid kecil yang bisa mengancam bumi. Para peneliti berencana untuk menggunakan James Webb untuk mengamati sistem bintang lainnya, setidaknya selama 500 jam. Mereka berharap pekerjaan ini bisa mengungkap ribuan asteroid kecil lainnya di tata surya. Teleskop-teleskop canggih lainnya, seperti Observatorium Vera C. Rubin di Chili, juga akan membantu. Mulai tahun 2025, observatorium ini akan menggunakan kamera digital terbesar di dunia untuk memotret langit selatan setiap malam selama setidaknya 10 tahun. Setiap foto akan mencakup area yang sangat luas di langit, sekitar 40 kali ukuran bulan purnama. Observatorium ini bisa menemukan 2,4 juta asteroid hanya dalam waktu 6 bulan, hampir 2 kali lipat dari jumlah asteroid yang sudah kita ketahui. Baru-baru ini, NASA telah mengidentifikasi 2 asteroid kecil. Kedua asteroid ini akan melintas di dekat bumi pada tanggal 16 Desember 2024. Untungnya, keduanya tidak menimbulkan bahaya bagi planet ini. Asteroid pertama memiliki lebar 21 meter, seukuran pesawat terbang besar, dan melaju dengan kecepatan 17.400 km per jam. Asteroid kedua berukuran sedikit lebih kecil, yakni selebar 17 meter. Namun asteroid ini melaju lebih cepat dengan kecepatan 23.800 km per jam. Tapi hey, meskipun kali ini bahaya telah berlalu, siapa yang tahu apa yang akan terjadi di masa depan? Muhahaha. Mungkin terdengar aneh di zaman sekarang, tapi para astronom dulu tidak terlalu peduli dengan asteroid kecil. Mereka menganggap asteroid-asteroid itu hanya puing-puing ruang angkasa yang menghalangi pengamatan bintang. Bahkan, ada yang menyebutnya parasit langit. Tapi sekarang, cara kita melihat batu-batu kecil di angkasa telah berubah total. Sampai saat ini, kita hanya bisa melihat asteroid yang sangat besar yang lebarnya lebih dari 1,6 km. Yang lebih kecil hanya berbaur dengan gangguan latar belakang pada foto teleskop. Tapi kemudian, muncullah sebuah trik cerdas di mana beberapa foto dari bagian langit yang sama digabungkan, sehingga objek-objek kecil yang redup itu akhirnya tampak menonjol. Data dari teleskop tertentu bersama dengan teleskop antariksa James Webb membantu kita meningkatkan pertahanan planet. Tapi ada yang lebih dari sekedar melindungi planet kita. Mempelajari asteroid-asteroid kecil ini juga mengajarkan kita tentang bagaimana tata surya berevolusi. Jumlahnya sangat banyak karena asteroid-asteroid ini merupakan pecahan-pecahan dari tabrakan antar batuan angkasa yang lebih besar. Seorang peneliti mengatakan bahwa hal ini seperti melihat data lama dengan cara yang baru.
Asteroid-asteroid kecil ini yang biasanya dianggap sebagai sampah antariksa sangat penting untuk memahami tata surya kita dan bahkan mempersiapkan diri untuk menghadapi apapun di masa depan. Di antara ratusan juta batuan yang mengorbit matahari di sabuk asteroid antara Mars dan Jupiter, ada yang sangat mengkhawatirkan. Batu-batu tersebut berada cukup dekat dengan bumi sehingga cukup mengkhawatirkan. NASA mengklasifikasikan asteroid yang mengorbit dalam jarak 48,28 juta kilometer dari planet kita sebagai objek dekat bumi, dan itu bisa menjadi ancaman serius jika bertabrakan dengan planet kita. Saat ini NASA sedang memantau dengan seksama asteroid bernama Bennu. Ini adalah batu angkasa yang cukup besar, berukuran sekitar 490 meter. Asteroid ini berpotensi menabrak bumi dalam 159 tahun lagi. Pertama kali, para astronom melihatnya pada tahun 1999. Saat ini, para ahli meyakini bahwa ada kemungkinan kecil Bennu akan masuk ke orbit bumi dan bertabrakan dengan planet kita. Ingat asteroid yang pernah memusnahkan dinosaurus dari muka bumi? Bersiaplah, kita mungkin akan menyaksikan skenario serupa dalam hidup kita. Dan kali ini, akibatnya bisa jadi lebih dahsyat lagi. Ada satu perbedaan kecil aja. Asteroid baru ini kemungkinan besar akan menabrak bulan. Tidak, ini bukan lagi skenario fiksi ilmiah. Ada asteroid bernama 2024 YR4 yang menurut para ilmuwan punya peluang sekitar 4% untuk menabrak bulan pada tahun 2032. Jadi apa yang harus kita lakukan? Coba menggesernya secara perlahan atau meledakkannya? Sekelompok peneliti, termasuk orang-orang dari NASA, telah meneliti hal ini dan mengusulkan beberapa opsi. Kekhawatiran mereka memang nyata. Jika batu itu menabrak bulan, bisa aja menimbulkan awan puing yang sangat besar. Dan awan ini bisa meningkat hingga 1000 kali lipat dari tingkat normal selama beberapa hari. Itu bukan cuma bikin berantakan. Hal itu bisa membahayakan astronot dan satelit yang berada di orbit rendah bumi. Salah satu ide yang jelas adalah dorong asteroid itu agar meleset dari bulan. Ide lainnya adalah menghancurkannya secara total. Intinya, ledakan yang disengaja. Para ahli punya istilah cerdik untuk ini, yaitu disrupsi yang kuat. Api mengebom asteroid dengan nuklir sama sekali belum pernah dicoba. Belum pernah ada yang melakukannya sebelumnya, dan risikonya sangat besar. Bisa aja tercipta banyak pecahan kecil yang jauh lebih berbahaya, atau terjadi sesuatu tak terduga yang malah memperburuk keadaan. Namun, ide ini sudah ada untuk dikaji ilmuwan. Sekarang, inilah latar belakangnya. 2024 YR4 pertama kali terlihat pada 27 Desember 2024 dan dilaporkan ke Minor Planet Center. Itu adalah pusat resmi yang melacak semua asteroid dan komet baru. Tak lama kemudian, asteroid ini muncul di tabel risiko tabrakan Sentry milik NASA, semacam daftar pantauan agensi untuk asteroid yang berpotensi menabrak bumi. Untuk beberapa saat, situasinya terlihat agak mencemaskan. Dari lebih dari 37.000 asteroid besar yang sudah diketahui, YR4 adalah satu-satunya yang benar-benar punya peluang nyata menabrak bumi dalam waktu dekat. Bahkan, peluangnya sempat naik hingga rekor 3,1%. Mungkin terdengar sepele bagi kita, tapi secara astronomi itu sangat besar. Ilmuwan sangat waspada. Untungnya, setelah beberapa bulan pelacakan dan pengamatan intensif, mereka berhasil memastikan orbit asteroid itu dengan lebih tepat. Ternyata jalurnya tak akan lewat dekat kita sama sekali. Peluangnya menghantam bumi udah sangat kecil, nyaris nol. Jadi kita bisa bernapas lega. Bumi aman, tapi bulan mungkin tidak. Makanya peneliti mendiskusikan rencana meledakkan objeknya sebelum mendekat. Asteroid 2024 YR4 ini cukup besar. Berdasarkan pengamatan teleskop James Webb, ukurannya sekitar 220 kaki, setara gedung 20 lantai, bukan sekedar kerikil kecil. Awalnya, NASA memperkirakan peluang YR4 menabrak bulan hanya sekitar 1,7%.
Tapi kemudian, teleskop Webb memeriksa lagi pada bulan Maret, dan angka itu langsung melonjak menjadi 3,8%. Pada bulan Mei, angkanya naik lagi. Saat itu, angkanya udah sekitar 4,3%. Dengan kata lain, semakin sering mereka mengamati, semakin besar kemungkinan batu luar angkasa ini benar-benar akan menabrak satelit alami kita. Untungnya, pengamatan baru ini membantu NASA memprediksi posisi asteroid pada 22 Desember 2032 secara 20% lebih akurat. Sekarang, kalau asteroid itu benar-benar menabrak bulan, NASA bilang hal itu tidak akan mengganggu orbit bulan atau membuatnya goyah atau menyebabkan hal dramatis lainnya. Namun, jika objek sebesar itu menabrak, akan ada banyak puing dan sampah antariksa. Dan ini bisa jadi masalah serius bagi satelit di orbit bumi atau astronot di ISS. Ini cukup mengkhawatirkan. Itulah kenapa ceritanya bisa berubah seperti di film fiksi ilmiah. Ilmuwan sempat terpikir meledakan asteroid itu. Tapi, tak seperti di film, ini bukan soal menyelamatkan bumi. Ide ekstrimnya adalah meluncurkan nuklir ke asteroid sebelum mencapai bulan. Logikanya, jika diledakkan jadi serpihan saat masih jauh, puingnya akan tersebar aman keluar angkasa, bukan mengancam bumi. Namun ada masalah. Meski ilmuwan tahu kira-kira ukuran YR4, mereka tak tahu berat pastinya, dan itu masalah besar. Tanpa tahu masanya, lembaga antariksa tak bisa merancang misi tepat pengubah lintasannya. Secara teori, mereka bisa mengirimkan wahana pengintai terlebih dahulu, sesuatu yang bisa mendekati asteroid, mengukurnya, dan mencari cara terbaik untuk mendorongnya menjauh. Tapi para peneliti bilang waktunya memang tidak cukup. Pada saat kita mengumpulkan semua data yang dibutuhkan dan membangun perangkat keras yang tepat, sudah terlambat untuk mencegat asteroid sebelum jendela tumbukan tahun 2032. Jadi, daripada dorongan di luar angkasa, ahli menyarankan pendekatan ala Armageddon, yaitu gangguan kuat. Singkatnya, itu meledakkan asteroid dengan nuklir. Tentu saja, ide ini membawa risiko besar. Bagaimana kalau ledakan itu malah mengubah jalur asteroid dan mengirimkan beberapa pecahannya ke bumi? Peneliti mengakui itu mungkin, tapi mereka menganggap bom nuklir solusi paling praktis di situasi ini. Jika misi dilakukan, peluncuran harus antara 2029 hingga akhir 2031. Waktu itu cukup buat mencapai dan cegat asteroid sebelum dekati bulan. Sekarang, ledakan asteroid pakai nuklir mungkin terdengar ekstrim, tapi NASA udah berpengalaman di pertahanan asteroid. Di 2022, mereka berhasil melalui uji coba pengalihan asteroid ganda atau DART. Misi ini membuktikan bahwa manusia bisa mengubah jalur asteroid secara fisik tanpa peledak. NASA meluncurkan wahana pada November 2021 dan setahun kemudian wahana itu menabrak asteroid Dimorphos berkecepatan 14.000 mil per jam. Idenya sederhana. Tabrak asteroid dengan keras untuk sedikit mengubah orbitnya agar meleset dari bumi, dan itu berhasil. Uji coba ini menunjukkan bahkan wahana kecil pun bisa berdampak besar. Sekarang, Badan Antariksa Eropa ingin memastikan seberapa besar dampak tabrakan itu secara persis. Oktober 2024, mereka meluncurkan misi Hera dari pangkalan antariksa Cape Canaveral di Florida. Hera menuju Dimorphos dan asteroid pendampingnya yang lebih besar, Didymos, dalam misi 2 tahun. Oktober 2026, Hera akan mengorbit pasangan asteroid itu dan mengumpulkan data guna mengecek perhitungan NASA. Ilmuwan ESA berharap usai menganalisis titik tumbukan, mereka akan tahu efektivitas DART mengubah lintasan asteroidnya. Jika dampak kinetik dengan menabrakkan wahana cukup efektif, misi masa depan bisa memakai teknik itu lagi, bahkan untuk YR4 jika benar-benar mengancam. Tapi kalau gagal, rencana cadangan nuklir akan disiapkan. Bagaimanapun, ilmuwan memastikan jika batuan luar angkasa mengancam bumi, umat manusia punya lebih dari sekedar naskah film Hollywood untuk diandalkan. NASA mengadakan simulasi asteroid 2 tahunan agar para ahli global bisa berkoordinasi. Dalam latihan ini, mereka berpura-pura ada batuan luar angkasa raksasa menuju bumi.
Mereka membahas pertanyaan rumit seperti ukuran, lokasi jatuh, dan tindakan yang harus diambil. Ini seperti sesi curah pendapat besar-besaran, supaya kalau hal ini benar-benar terjadi, kita tidak mulai dari nol. Agar skenario ini terasa jauh lebih nyata, Pusat Studi Objek Dekat Bumi milik NASA juga turut dilibatkan. Mereka inilah yang melacak asteroid sungguhan dan menghitung orbitnya. Mereka mensimulasikan pengamatan asteroid berbulan-bulan, termasuk ketidakpastian ukuran, lintasan, dan zona tumbukan. Ukuran pastinya tak diketahui atau di mana ia jatuh. Ketidakpastian inilah yang membuat keputusan jauh lebih sulit, seperti yang terjadi di dunia nyata. Asteroid yang sampai ke planet kita nggak selangkah yang kita bayangkan. Sekitar 17.000 asteroid menyambangi kita setiap tahun. Bahkan kamu mungkin pernah melihat setidaknya satu kali dalam hidupmu, misalnya kalau kamu melihat bintang jatuh. Bintang jatuh meninggalkan ekor yang terang di belakangnya saat melintasi atmosfer bumi. Tentu saja bintang jatuh hanya terlihat indah di langit. Jika berhasil menyentuh tanah, akibatnya akan sangat dahsyat. Beruntung bagi kita, sebagian besar dari asteroid ini meledak pada jarak 48-80 km di atas permukaan bumi. Masanya terlalu kecil untuk bisa bertahan dalam perjalanan mencapai tanah, jadi sebagian besar asteroid nggak berbahaya bagi kita. Tapi kita nggak boleh meremehkannya. Mari kita mulai dari yang terkecil, asteroid berukuran 0,3-1 meter ukurannya, kira-kira setinggi manusia. Ini terlalu kecil untuk menyebabkan kerusakan signifikan. Kebanyakan asteroid ini meledak di atmosfer, bahkan tanpa mencapai lapisan atmosfer yang lebih rendah. Tapi di saat bersamaan, asteroid-asteroid ini menyemburkan energi yang sangat besar ke permukaan. Asteroid berukuran 4-4,6 meter, ini setinggi jerapah dan mamut. Meteorit berukuran agak besar ini lebih jarang menghampiri kita, yaitu 1,5 tahun sekali. Seperti yang sebelumnya, untungnya meteorit-meteorit ini nggak menimbulkan ancaman serius, tapi energi yang dilontarkannya jauh lebih besar. 9,1 meter, setinggi bangunan 3 hingga 4 lantai. Asteroid ini mengunjungi kita setiap 10 tahun sekali, dan yang ini merupakan ancaman serius. Gelombang yang dihasilkannya bisa menghancurkan sebuah kota. Kurasa kamu mengerti seberapa parah dampaknya jika asteroid ini menghantam bumi. 19,8 meter, gedung berlantai banyak. Asteroid ini mengunjungi bumi setiap 60-70 tahun sekali. Kabar baiknya, asteroid ini meledak pada ketinggian 19,3 km di atas permukaan tanah. Energi yang dilepaskannya bisa menghancurkan satu kawasan jika mencapai permukaan bumi. Kabar buruknya, asteroid semacam itu sudah pernah mengunjungi kita baru-baru ini dan konsekuensinya cukup berat. Peristiwa itu terjadi di sebuah kota bernama Chelyabinsk pada tanggal 15 Februari 2013, sekitar pukul 9.20 waktu setempat. Sebuah objek raksasa melambat di atmosfer bumi dan kemudian pecah menjadi potongan-potongan kecil di ketinggian 23,3 km di atas permukaan bumi. Potongan-potongan ini kemudian terbang ke berbagai arah. Pecahan-pecahan tersebut menghancurkan jendela-jendela di seluruh kota dan merusak banyak bangunan, termasuk rumah-rumah penduduk, sekolah, dan lainnya. Butuh waktu cukup lama untuk memperbaiki semuanya dan skala kerusakannya cukup serius. Akibatnya ada 1.615 orang yang terluka, tapi untungnya nggak ada korban jiwa. Setidaknya kita aman untuk sementara waktu. Asteroid seperti ini mungkin baru akan menghampiri kita lagi pada tahun 2070-an hingga 2080-an dan gak seorang pun tahu di mana tepatnya asteroid itu akan mendarat. Sekarang mari kita lanjutkan. 91,4 meter. Ini setara tinggi patung Liberty beserta alasnya. Raksasa seperti ini bisa dilihat setiap 4.500 tahun sekali. Dan ini asteroid pertama dalam daftar kami yang berpeluang menabrak bumi. Konsekuensinya sangatlah mengerikan, gak hanya menghancurkan seluruh kota, tapi juga bisa membuat daerah-daerah di sekitarnya terbakar. Beberapa orang bahkan menyaksikan meteorit semacam itu mendarat di planet kita. Meteorit Tunguska yang terkenal merupakan bencana asteroid terbesar yang pernah disaksikan manusia. Peristiwa ini terjadi pada 30 Juni 1908 di Siberia Timur.
Meteorit ini sangat terang seperti matahari kedua dan orang-orang merasakan gelombang panas ketika meteorit itu mendekati bumi. Meteorit itu meledak di dekat sungai, untungnya seluruh area itu dikelilingi oleh taiga dan gak ada kota besar di dekatnya. Tapi bahkan di sana pun ledakan itu langsung menghancurkan banyak pohon. Kebakaran hutan hebat terjadi, suara ledakan terdengar oleh orang-orang yang berada dalam radius ratusan kilometer. Pada radius puluhan kilometer di sekitarnya, semua jendela rumah pecah. Badai magnetik yang diakibatkan oleh tabrakan ini berlangsung selama 5 jam. Konsekuensinya benar-benar dahsyat, tapi mungkin ini bukanlah hal terburuk yang menanti umat manusia. 99942 Apophis 370,3 meter. Sedikit lebih besar dari Menara Eiffel, meteorit ini seperti yang ditemukan oleh para ilmuwan pada tahun 2013 akan menjadi tamu kita berikutnya. Tabrakan sebesar itu terjadi sekali dalam 100.000 tahun dan yang satu ini sudah semakin dekat. Kekuatan ledakan seperti itu sama dengan kekuatan letusan dahsyat gunung berapi Krakatau pada tahun 1883. Letusan ini dianggap sebagai salah satu yang paling merusak dalam sejarah. Letusannya menyebabkan tsunami yang dahsyat, sebanyak 165 kota dan pemukiman hancur total dan 132 lainnya mengalami kerusakan parah. Orang-orang di seluruh dunia bisa merasakan dampak letusan ini setidaknya sampai tingkat tertentu. Asteroid semacam itu bisa meninggalkan kawah selebar 5,6 km dan inilah yang akan kita hadapi di masa depan. Tapi tenang, jangan panik dulu. Pada tahun 2070, meteorit itu akan berada hampir 280 juta kilometer jauhnya dari kita. Perjalanannya masih sangat panjang, jadi kita masih aman untuk setidaknya 100 tahun ke depan atau bahkan lebih. Terlebih lagi, planet kita pernah selamat dari hal yang jauh lebih buruk. 1 kilometer. Ini lebih tinggi dari menara tertinggi di dunia, yaitu Menara Burj Khalifa di Dubai. Tabrakan semacam ini terjadi setiap 500.000 tahun sekali. Kami nggak yakin kapan terakhir kali tabrakan seperti ini terjadi. 70% dari planet kita tertutup air. Kalau meteorit semacam itu jatuh ke lautan, akan sangat sulit untuk menemukan jejaknya. Tapi kita bisa mengasumsikan konsekuensi yang mungkin terjadi. Ombak akan menyapu seluruh belahan bumi, kawahnya akan berdiameter sekitar 14,5 km dan itu akan menjadi bencana luar biasa dahsyat. Peristiwa ini terakhir terjadi 26-28 juta tahun yang lalu. Itu adalah letusan gunung berapi Super Lagarita yang terletak di barat daya Colorado, Amerika Serikat. Ini merupakan salah satu fenomena gunung berapi super terdahsyat dalam sejarah. Selama letusan dahsyat itu, sebagian besar wilayah Colorado saat ini hancur. Para ilmuwan masih belum yakin seberapa jauh abunya menyebar. Tapi ada meteorit yang lebih besar lagi dalam sejarah umat manusia. Konsekuensi dari hantamannya sangat hebat bagi satu spesies hewan. Kurasa kamu tahu apa yang kumaksud? Meteorit Chicxulub, objek yang memusnahkan dinosaurus dari muka bumi. Ini terjadi sekitar 66 juta tahun yang lalu. Tabrakan ini secara umum terjadi sekitar setiap 500 juta tahun sekali. Tinggi meteorit Chicxulub adalah 20 km. Saking tingginya ketika menyentuh tanah, meteorit ini bisa mencapai stratosfer, bahkan dengan melihat kawah berdiameter 200 km yang ditinggalkan oleh meteorit ini, kamu bisa membayangkan betapa besar ukurannya. Ketika bertabrakan dengan bumi, jutaan ton energi dilepaskan. Ini adalah bencana yang tak terbayangkan. Meteorit ini jatuh dengan sudut yang sangat curam, menciptakan awan debu dan senyawa kimia raksasa yang menyebar ke seluruh dunia. Debu ini memiliki lapisan yang sangat tipis, tapi masanya mencapai 50 triliun ton. Gelombang kejutnya menyapu seluruh planet, dan ini menyebabkan banyak gempa bumi. Gunung-gunung berapi mulai meletus secara aktif, kebakaran hutan terjadi di mana-mana di seluruh dunia, jumlah jelaga
Ratusan juta batuan mengorbit matahari di dalam sabuk asteroid antara Mars dan Jupiter. Tapi hanya sebagian saja yang relatif dekat dengan bumi. NASA mengklasifikasikan asteroid yang mengorbit dalam jarak 48 juta kilometer dari planet kita sebagai objek dekat bumi. Di dalam kelompok ini ada objek-objek yang sangat mengkhawatirkan. Objek-objek ini sangat besar dan mengorbit sangat dekat dengan planet kita sehingga bisa menjadi ancaman nyata bagi dunia jika terjadi tabrakan langsung. Saat ini NASA sedang mengawasi sebuah asteroid bernama Bennu. Asteroid ini objek luar angkasa yang cukup besar yang mungkin akan menabrak planet kita dalam waktu 159 tahun. Menurut para ahli, asteroid yang pertama kali terlihat pada tahun 1999 ini kemungkinan besar akan melayang ke orbit planet kita. Jika itu terjadi, asteroid ini mungkin akan bertabrakan dengan bumi pada tanggal 24 September 2182. Asteroid Bennu diperkirakan lebih tinggi dari gedung Empire State. Jika menabrak planet kita, tabrakan itu akan melepaskan 1.200 megaton energi. Itu jumlah energi sangat besar yang tidak dapat dihasilkan oleh apapun di bumi. Para ilmuwan dari NASA meyakini bahwa saat melintas di abad ke-22, ada kemungkinan kecil asteroid ini akan melewati gravitational keyhole. Ini adalah wilayah antariksa yang bisa mengarahkan penjelajah antariksa ke jalur tertentu yang bisa mengakibatkan asteroid menabrak bumi. Bennu terbang melintasi planet kita setiap 6 tahun sekali. Bennu sudah 3 kali berpapasan dekat dengan bumi pada tahun 1999, 2005, dan 2011. Saat ini para ilmuwan memperkirakan kemungkinan asteroid itu menabrak planet kita pada tahun 2182 sebesar 1:2700. Itu lebih dari 5 kali lipat kemungkinan seseorang tersambar petir. Tapi, meskipun peluang Bennu bertabrakan dengan bumi saat ini cukup kecil, batu antariksa ini masih dikategorikan sebagai asteroid yang berpotensi berbahaya. Semua itu karena Bennu bisa berada sedekat 7,5 juta kilometer dari bumi. Itulah alasan kenapa ia juga diklasifikasikan sebagai objek dekat bumi. Bennu adalah asteroid kaya karbon yang terbentuk pada 10 juta tahun pertama dalam sejarah tata surya. Itu berarti sekitar 4,5 miliar tahun lalu. Tidak heran jika benda angkasa ini menyimpan petunjuk berharga tentang asal-usul dan perkembangan planet-planet berbatu di tata surya, yaitu Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Lebih hebat lagi, ia mungkin mengandung molekul organik yang mirip dengan molekul-molekul yang sangat penting bagi kehidupan untuk berevolusi. Pada tahun 2020, OSIRIS-REx milik NASA berhasil menyentuh permukaan asteroid tersebut. Wahana ini mengumpulkan sejumlah sampel dan kemudian melontarkannya dari batu antariksa tersebut. Bagi NASA, ini adalah misi pertama semacam ini. Tapi mungkin tidak akan mengejutkan jika Bennu bukanlah satu-satunya asteroid yang harus kita khawatirkan. Asteroid 99942 Apophis adalah benda angkasa lain yang harus kita waspadai. Ini objek dekat bumi dengan diameter sekitar 335 meter, ditemukan pada tahun 2004. Awalnya asteroid ini diidentifikasi sebagai salah satu asteroid paling berbahaya yang pernah terdeteksi. Apophis menjadi terkenal dengan sangat cepat. Ia diyakini menjadi ancaman serius bagi bumi. Para ahli memperkirakan ia akan berada sangat dekat dengan planet kita pada tahun 2029. Untungnya setelah meneliti Apophis dan orbitnya dengan lebih cermat, para astronom menyimpulkan bahwa tidak ada risiko tabrakan asteroid tersebut dengan planet kita setidaknya dalam 1 abad. Kemungkinan tabrakan pada tahun 2029 telah dibantahkan, begitu juga dengan potensi tabrakan yang mungkin terjadi saat asteroid ini mendekat pada tahun 2036. Menariknya, sampai dengan Maret 2021, masih ada kemungkinan kecil terjadinya tabrakan pada tahun 2068. Tapi kemudian, Apophis melintas dekat bumi dan para astronom memanfaatkan kesempatan ini untuk menggunakan radar canggih guna memperkirakan orbit asteroid mengelilingi matahari dengan lebih tepat. Ini berhasil membantah perkiraan tabrakan setidaknya untuk 100 tahun ke depan.
Alasan kenapa penemuan-penemuan semacam itu membuat kita sangat khawatir adalah karena asteroid yang relatif kecil, contohnya seukuran rumah, bisa menimbulkan malapetaka jika bertabrakan dengan planet kita. Jika asteroid berdiameter lebih dari 1 km, para astronom menyebutnya sebagai penghancur planet. Energi tumbukan yang dilepaskan oleh asteroid semacam itu setelah menabrak bumi bisa sangat dahsyat. Karena itu, mengetahui lokasi asteroid dan arah pergerakannya sangatlah penting. Masalahnya kemampuan kita untuk melindungi planet ini dari tabrakan asteroid belum maksimal. Jika bencana seperti itu terjadi, kita akan butuh waktu yang cukup lama untuk bersiap karena tabrakan asteroid bukanlah hal sepele. Mungkin situs tumbukan asteroid yang paling terkenal adalah Kawah Chicxulub. Ini adalah bukti tabrakan dahsyat yang menyebabkan kepunahan dinosaurus. Anehnya kawah ini tidak terlalu terlihat, tetapi beberapa kawah lainnya terlihat, misalnya Kawah Beringer di Arizona yang juga disebut Kawah Meteor. Agak mengerikan ya ketika kita memikirkan tabrakan yang menyebabkan kemunculannya. Bagaimanapun kita sekarang tahu bahwa batuan antariksa tidak hanya menghantam bumi, tapi juga bulan, Merkurius, dan Mars. Tidak ada planet batuan di tata surya yang aman dari hantaman asteroid. Karena itu, kita memiliki badan ilmiah yang bertujuan untuk menemukan dan membuat katalog populasi asteroid di tata surya. Mungkin terdengar agak menakutkan, tapi ada sekitar 25.000 asteroid yang berdiameter lebih besar dari 140 meter di dekat orbit planet kita. Batu angkasa seperti itu cukup besar untuk menyapu bersih seluruh kota dari muka bumi. Sejauh ini, kurang dari 50% dari asteroid-asteroid tersebut telah dideteksi dan dilacak. Diperkirakan ada sekitar 230.000 objek yang berukuran sama atau lebih besar dari 49 meter. Objek-objek ini mampu menghancurkan area perkotaan yang padat, tapi kurang dari 8% yang telah terdeteksi. Ada juga puluhan juta objek dekat bumi yang lebih kecil, ukurannya lebih besar dari 10 meter dan bisa menyebabkan kerusakan di permukaan bumi. Sejauh ini, kurang dari 1% dari benda-benda antariksa kecil itu yang sudah ditemukan. Masalahnya, bagian dalam tata surya sangat sulit untuk pencarian asteroid. Setiap malam, hanya ada 2 jendela waktu selama 10 menit di mana para astronom bisa mengamati area tersebut. Semua itu karena cahaya matahari menciptakan cahaya latar belakang yang sangat terang. Ditambah lagi, atmosfer planet kita juga mendistorsi dan mengaburkan pengamatan. Mencari asteroid dalam kondisi seperti itu di luar kemampuan kebanyakan teleskop, dibutuhkan instrumen yang benar-benar unik untuk melakukan tugas ini. Alat pilihannya adalah kamera energi gelap di Observatorium Inter-America Cerro Tololo di Chili. Alat ini tidak dirancang untuk berburu asteroid, para peneliti membuatnya untuk mencari target lain yang sulit dipahami, yaitu energi gelap, kekuatan misterius yang mendorong perluasan alam semesta. Kamera energi gelap bertugas mengamati ratusan juta galaksi, itulah sebabnya bidang pandangnya luas dan dalam. Dengan demikian, kamera ini bisa mengintip jauh ke alam semesta dan menangkap pemandangan yang luas yang membantunya merekam gerakan galaksi dan kondisi di masa awal alam semesta. Tapi ini juga berarti Asteroid adalah bahaya yang serius dan sangat nyata. Beberapa di antaranya cukup besar untuk menimbulkan banyak masalah jika bertabrakan dengan bumi. Satu asteroid khususnya sedang menjadi sorotan akhir-akhir ini. Sebuah studi baru mengungkapkan ada kemungkinan kecil asteroid itu bisa menabrak planet kita saat melintas dekat pada tahun 2029. Namun pertanyaannya cukup unik. Akankah asteroid itu selamat dari pertemuan ini? Apophis, yang namanya diambil dari Apep, dewa kekacauan dan kehancuran dalam mitologi Mesir, telah menjadi salah satu asteroid paling terkenal. Ditemukan pada tahun 2004, objek luar angkasa ini memiliki lebar sekitar 1.100 kaki. Tingginya kira-kira setara dengan Menara Eiffel di Paris. Karena ukuran serta lintasan dekat pada 2029, para astronom menggolongkan Apophis sebagai objek berpotensi berbahaya. Itu adalah objek angkasa yang melintas dekat bumi dan cukup besar sehingga benar-benar perlu diwaspadai. Ilmuwan memperkirakan risiko tabrakan sangat kecil, di bawah 1:1.000.000. Jadi untuk saat ini kita mungkin bisa mengatakan bahwa bumi berada di luar bahaya, tetapi hal yang sama tidak bisa dikatakan untuk asteroid itu sendiri.
Ketika Apophis melintas dekat dengan bumi pada tahun 2029, gravitasi planet kita kemungkinan akan mengguncangnya begitu hebat sehingga ia mungkin akan mengalami sesuatu seperti gempa bumi atau bisa dibilang gempa asteroid kosmik. Tekanan dari gaya gravitasi ini kemungkinan besar akan menyebabkan bagian permukaan asteroid retak dan terlepas ke luar angkasa. Dan meskipun hal ini mungkin bukan bencana besar dan asteroid itu tidak akan hancur sepenuhnya, sangat mungkin ia akan kehilangan sebagian materialnya saat melintas nanti. Sebagian dari puing-puing ini mungkin akan tetap berada di orbit, sementara bagian lainnya bisa terlempar jauh ke luar angkasa. Lama-kelamaan, bencana ini bisa mengubah rotasi Apophis, membuatnya berputar berbeda atau miring dengan cara tak terduga, dan fenomena inilah yang sangat menarik perhatian para ilmuwan karena bisa mengajarkan kita banyak hal tentang bagaimana asteroid bereaksi ketika gravitasi yang kuat menarik mereka. Sekarang mereka tendang pergi ke bumi, sebenarnya kita belum pernah pergi. Meski asteroid ini tak sampai memusnahkan planet layaknya asteroid yang punahkan dinosaurus, ukurannya cukup besar untuk menyebabkan kerusakan serius pada kota besar bila menghantam bumi. Asteroid ini juga bisa mengacaukan iklim global. Saat ini tampaknya batuan luar angkasa itu akan melintas di dekat bumi pada jarak sekitar 20.000 mil. Jaraknya masih cukup mengkhawatirkan, tapi cukup jauh untuk menghindari tabrakan. Untuk memberikan gambaran, jarak itu kurang dari 1/10 jarak antara bumi dan bulan. Meski kemungkinan Apophis tidak menabrak kita, lintasan dekat ini berisiko bagi beberapa satelit bumi. Mereka jauh lebih dekat dengan Apophis dibanding kita. Intinya, kita tak bisa mengabaikan risiko tabrakan dalam beberapa tahun ke depan. Saat Apophis mendekat, astronom akan terus mengawasi lintasannya guna memastikan asteroid tak menyimpang dari jalur akibat gravitasi bumi. Faktanya, tarikan gravitasi ini sebenarnya bisa menyebabkan perubahan besar pada asteroid itu sendiri. Sekarang, meskipun Apophis kemungkinan besar tidak akan menyebabkan bencana global jika menabrak bumi, konsekuensinya tetap akan cukup parah. Dampaknya bisa menghancurkan seluruh kota dan perubahan iklim yang terjadi akibatnya dapat mengacaukan produksi pangan selama bertahun-tahun. Ini memang bukan peristiwa yang menyebabkan kepunahan massal, tapi tetap saja akan menjadi masalah besar. Sekarang Apophis bukan satu-satunya asteroid yang perlu kita khawatirkan. Para ilmuwan terus-menerus mengawasi asteroid lain yang berpotensi membahayakan planet kita. Berkat teknologi baru, astronom kini dapat melacak batuan luar angkasa dari jarak yang jauh lebih jauh. Metode baru yang mereka gunakan melibatkan studi tentang hujan meteor. Hujan meteor ini berasal dari komet periode panjang yang telah mengorbit matahari selama ribuan tahun. Saat komet-komet ini melintas, mereka meninggalkan jejak debu dan puing-puing yang kemudian bisa menciptakan hujan meteor ketika bumi melewatinya. Para ilmuwan menganalisis sifat-sifat hujan meteor, seperti kecepatannya, arahnya, dan dari mana asalnya. Hal ini membantu melacak partikel-partikel tersebut kembali ke komet atau asteroid induknya. Ini sangat penting karena kita bisa mendeteksi asteroid yang berpotensi berbahaya sebelum mendekati planet bumi. Proyek Legacy Survey of Space and Time yang akan datang, yang dijalankan dari Observatorium Vera Rubin di Chili, akan membantu para astronom melacak batuan luar angkasa ini dari jarak yang lebih jauh lagi. Para astronom akan membuat peta langit yang sangat detail dan wilayah-wilayah di mana hujan meteor paling mungkin terjadi. Ini akan membantu mereka memprediksi asteroid mana yang mungkin menjadi masalah bagi bumi di masa depan, sehingga kita punya banyak waktu untuk bersiap atau membuat rencana. Namun bahkan saat ini, ada banyak batuan luar angkasa yang berpotensi menimbulkan banyak masalah bagi planet kita. Mari kita lihat beberapa di antaranya. Ini adalah asteroid Bennu, ditemukan pada tahun 1999. Batuan kaya karbon ini berdiameter sekitar 1.600 kaki. Tingginya setara dengan Shanghai World Financial Center. Kamu tidak tahu itu ya? Saat ini, asteroid ini adalah ancaman terbesar bagi bumi yang kita ketahui, tapi jangan panik dulu. Tabrakannya tidak akan terjadi dalam waktu dekat. Faktanya, para ilmuwan menghitung kemungkinan sebesar 0,037% atau sekitar 1:2.700 bahwa Bennu akan menabrak bumi pada tanggal 24 September tahun 2182. Aku tidak akan ada di sana saat itu. Jika Bennu benar-benar menabrak planet kita, dampaknya akan melepaskan begitu banyak energi sehingga cukup untuk menyebabkan kehancuran besar di wilayah yang luas. Tapi untungnya, itu tidak akan memusnahkan seluruh planet. Namun jika Bennu menabrak sebuah kota, konsekuensinya bisa sangat katastrofik. Pesawat luar angkasa OSIRIS-REx milik NASA baru-baru ini mengunjungi Bennu dan kembali dengan sampel, sehingga para ilmuwan terus mempelajari lebih banyak tentang asteroid ini setiap saat. Asteroid berikutnya perlu diawasi. Yang pertama kali ditemukan pada 1950, ia tak terlihat lagi hingga 2000.
Saat ini, ilmuwan menyebut kemungkinannya sangat kecil, 1:34,500, bahwa asteroid itu bisa menabrak bumi pada 16 Maret 2880, 800 tahun ke depan. Jadi apakah aku khawatir? Tidak, jika benar-benar menabrak, asteroid itu akan melepaskan begitu banyak energi sehingga bisa menyebabkan bencana global, berpotensi memusnahkan umat manusia, atau mungkin tidak. Asteroid berwarna berwarna ditemukan belum lama ini. Asteroid bulan Oktober 2023 ini kecil, kemungkinan menabrak bumi di 10 Oktober 2119. Wah, mereka bisa memperkirakan sampai ke tanggalnya. Sekarang, jika asteroid itu bertabrakan dengan planet kita, dampaknya akan melepaskan banyak energi yang menghancurkan wilayah luas. Jadi, meski kemungkinannya sangat kecil, asteroid ini tetap patut diawasi. Asteroid ini disebut asteroid hilang karena tak terlihat lagi sejak tahun 2007. Tidak heran orbitnya sangat tidak pasti dan kita tidak bisa memprediksi pergerakannya. NASA mengatakan ada kemungkinan kecil 1:10 juta asteroid ini bisa menabrak bumi pada tanggal 3 Maret 2030. Jika itu terjadi, energi yang dilepaskan akan mengakibatkan kerusakan besar di wilayah luas. Asteroid ini tak terlihat sejak 1979, namun ilmuwan meyakini peluangnya menabrak bumi pada 14 Desember 2113 kecil. Tandai tanggalnya di kalender kalian. Jika terjadi, dampaknya akan menyebabkan banyak kerusakan, tetapi tidak akan menyebabkan kepunahan umat manusia. Namun, meskipun peluang asteroid menabrak bumi sangat kecil, konsekuensinya bisa sangat besar. Itulah sebabnya para ilmuwan sangat fokus mempelajari batuan luar angkasa ini dan melacak pergerakannya. Berkat teknologi baru, kita bisa melacak objek berbahaya dari jarak yang lebih jauh dan mendeteksinya lebih awal. Hal ini yang dapat memberi kita lebih banyak waktu untuk bereaksi dan menemukan solusi yang efektif. Tahukah kamu bahwa selama setahun terakhir, sekitar 150 asteroid melintas lebih dekat ke bumi daripada bulan? Tapi itu bukan bagian yang menakutkan. Yang menakutkan adalah beberapa di antaranya baru diketahui setelah mereka lewat. Dan jika salah satu dari mereka mengambil jalur yang sedikit berbeda, seluruh kota bisa lenyap. Itulah yang membuat para ilmuwan khawatir. Benda-benda tak terlihat yang bersembunyi di tempat teleskop kita tak bisa melihat. Mari kita telusuri apa artinya itu. Para astronom menyimpan daftar asteroid yang berkeliaran di lingkungan kita. Jika orbit sebuah batuan mendekati bumi, ia akan masuk ke dalam klub khusus yang kita sebut objek dekat bumi atau NEO. Daftar itu bisa mencakup apa saja, mulai dari kerikil luar angkasa yang tidak berbahaya dan bahkan tidak bisa memecahkan jendela, hingga batuan yang cukup besar untuk menyebabkan ledakan dahsyat. NEO adalah sisa-sisa material dari masa pembentukan planet-planet. Sebagian puing-puing itu akhirnya tersimpan dengan aman di sabuk asteroid antara Mars dan Jupiter. Namun, beberapa pecahan batuan tersebut terdorong ke lintasan yang memotong orbit bumi. Itulah yang menjadi perhatian utama kita saat ini, karena mereka masih terus berkeliaran hingga hari ini, mengelilingi matahari dan sesekali melintas dalam jarak yang sangat dekat dengan planet kita. Benda-benda terbesar adalah yang paling mudah ditemukan. Mereka langka dan cukup terang sehingga mudah terlihat dalam survei langit. Sejauh ini, tidak ada dari benda-benda besar itu yang tampaknya akan menuju ke arah kita dalam waktu dekat. Namun, kecemasan yang sebenarnya datang dari kelompok asteroid kelas menengah. Secara teori, banyak dari mereka masuk kategori objek yang berpotensi berbahaya atau PHO. Namun, julukan penghancur kota lebih tepat. Batu-batu ini tak sampai memusnahkan planet, tapi bisa meratakan kota dan mengacaukan iklim selama beberapa musim. Beberapa di antaranya selebar stadion sepak bola dan menabrak atmosfer lebih cepat dari proyektil yang melesat. NASA memperkirakan ada sekitar 25.000 asteroid dekat bumi yang lebarnya setidaknya 460 kaki, tetapi kita baru menemukan sebagian kecil dari jumlah itu. Pada dasarnya kita hanya memiliki data orbit yang pasti untuk kurang dari setengah kelompok penghancur kota. Sisanya hanya ada sebagai angka dalam simulasi. Kita tahu mereka seharusnya ada di luar sana. Kita hanya belum melihat mereka saja. Mengapa mereka begitu sulit ditemukan? Beberapa asteroid hampir sehitam batu bara, menyatu dengan gelapnya malam kosmik. Yang lain berada dekat dengan matahari dari sudut pandang kita, sehingga teleskop kita kewalahan oleh cahaya yang terlalu terang. Ini seperti mencoba mencari nyamuk sambil menatap langsung ke cahaya matahari. Tolong jangan lakukan ini. Dari bumi, batu-batu ini sebagian besar hilang dalam silau matahari.
Kita hanya bisa melihat sekilas tepat setelah matahari terbenam atau sesaat sebelum matahari terbit, dan kesempatan itu hanya ada jika langit benar-benar cerah dan asteroid kebetulan berada di posisi yang sangat tepat. Jika tidak, ia akan kembali ke titik buta matahari, bermain petak umpet dengan kita. Kita baru saja dikejutkan belum lama ini. Pada tahun 2013, meteor Chelyabinsk datang dari arah matahari terbit. Tidak ada yang melihatnya tepat waktu karena ia datang dari arah yang salah. Meteor itu meledak di ketinggian di atas wilayah tersebut, memecahkan jendela di seluruh kota, dan membuat lebih dari 1.000 orang harus dirawat di rumah sakit. Bagian yang paling menakutkan adalah meteor itu hanya berdiameter sekitar 60 kaki. Sekarang, bayangkan sebuah penghancur kota datang dari arah yang sama. Batu sebesar stadion yang muncul dari silau matahari akan memberi kita peringatan yang sangat singkat, mungkin hanya beberapa hari atau seminggu, bukan puluhan tahun. Dan kita tahu bahwa zona buta itu tidak kosong. Pengamatan sudah mengungkapkan setidaknya satu asteroid besar di wilayah itu yang secara serius bisa dianggap sebagai penghancur planet oleh para ilmuwan. Asteroid ini dinamakan 2020 2AP7 dan ukurannya sangat besar. Benda ini memiliki lebar lebih dari setengah mil, cukup besar sehingga jika pernah menabrak bumi, itu akan menjadi hari yang sangat buruk bagi semua orang. Para astronom menemukannya dengan menggunakan kamera energi gelap yang sangat sensitif saat senja, mengarahkan teleskop ke wilayah langit yang biasanya dihindari oleh sebagian besar survei. Kabar baiknya adalah AP7 tidak sedang menuju langsung ke bumi. Orbitnya memang melintasi orbit planet kita, tetapi waktunya tidak bersamaan. Jadi kita tidak akan bertemu dengannya pada lintasan ini, lintasan berikutnya, atau bahkan selama beberapa abad ke depan. Kabar buruknya adalah apa yang diisyaratkan oleh penemuan itu. Jika butuh upaya sebesar ini untuk menemukan sesuatu seperti ini, apalagi yang mungkin kita lewatkan. Dan 2022 AP7 hanyalah salah satu PHO. Asteroid lain yang lebih dekat ke matahari juga terlihat selama pencarian di waktu senja yang sama. Simulasi baru menunjukkan bahwa beberapa batu tersembunyi itu tidak acak. Sejumlah dari mereka tampaknya berbagi orbit dengan Venus. Mereka tidak mengorbit Venus secara langsung. Mereka mengorbit matahari di jalur yang hampir sama, kadang sedikit di depan planet, kadang sedikit di belakang, seperti anak-anak yang berlari di lintasan yang sama, tetapi tersebar di sepanjang putaran. Para astronom saat ini sudah mengetahui sekitar 20 benda koorbital Venus itu, dan lintasan mereka sama sekali tidak stabil dalam jangka panjang. Gravitasi dari Venus, Bumi, dan planet-planet lain terus menarik mereka, dan selama ribuan tahun, tarikan-tarikan itu bisa meregangkan lintasan mereka hingga akhirnya mulai melintasi orbit Bumi. Sebagian besar lintasan yang melintas tidak berbahaya, tapi hal lintasan sial bisa menjadi yang menentukan. Jadi apa yang bisa kita lakukan tentang hal ini? Langkah pertama secara teori sederhana, temukan mereka lebih awal. Tujuan para astronom adalah meluncurkan teleskop inframerah di luar angkasa. Meski ada teleskop hebat seperti JWST atau Hubble, mereka tidak pernah diarahkan ke matahari karena cahaya terangnya bisa merusak alat. Itulah mengapa kita butuh teleskop di sekitar Venus, atau yang bergerak bersamaan dengannya. Teleskop itu akan berada di posisi yang jauh lebih baik untuk mengawasi asteroid-asteroid di sana. NASA sedang meluncurkan proyek Neo Surveyor yang bertujuan untuk mengatasi masalah ini. Teleskop ini seharusnya memindai bagian dalam tata surya untuk mendeteksi asteroid berbahaya tepat waktu. Selain itu, kita juga sedang mempelajari bahwa kita sebenarnya bisa menggerakkan asteroid. Misi DART milik NASA menabrakkan sebuah wahana kecil ke sebuah batuan luar angkasa yang sedikit memengaruhi orbitnya. Tidak banyak, hanya cukup untuk membuktikan bahwa hal itu bisa dilakukan. Ini seperti membelokkan pesawat hanya 1 derajat saat masih di atas lautan. Pada saat pesawat itu sampai ke tujuan, perubahan kecil itu bisa membuatnya meleset ribuan mil. Tim-tim di seluruh dunia menghabiskan hari-hari mereka mengawasi batuan luar angkasa. Dan ya, itu adalah pekerjaan sungguhan yang dibayar. NASA memiliki kantor koordinasi pertahanan planet. Eropa memiliki pusat koordinasi NEO. Observatorium mengirimkan data langit setiap malam kepada mereka, dan komputer langsung memeriksa orbit setiap titik cahaya. Jika sebuah batuan mungkin melintas terlalu dekat, ia akan masuk ke daftar risiko dan mendapat perhatian ekstra. Setiap foto baru memperbarui orbitnya sedikit demi sedikit, terkadang membuat tingkat bahaya meningkat sesaat. Itulah yang persis terjadi pada 2024 YR4 ketika asteroid itu sempat mencapai level 3 pada skala Torino, sebelum pengukuran yang lebih akurat membuat semua orang tenang kembali. Skala itu sendiri berjalan dari 0 hingga 10, dan apapun yang naik di atas 3 cukup langka hingga membuat orang terkejut. Seluruh sistem memang sengaja dibuat seperti itu.
perhatikan sesuatu yang aneh, kumpulkan lebih banyak data, lalu putuskan apakah harus tenang atau tetap waspada. Sebagian besar pekerjaan ini sebenarnya cukup membosankan. Banyak pekerjaan yang melibatkan pengecekan angka, memperbaiki orbit, dan mencoret peringatan palsu. Rutinitas yang tenang dan hati-hati itulah yang memungkinkan dunia merespons dengan cepat ketika akhirnya muncul batuan luar angkasa yang tidak sekadar lewat saja. Jadi, seberapa khawatir seharusnya kita? Untuk batuan raksasa yang bisa menghancurkan planet, jawabannya singkat. Tidak perlu terlalu khawatir. Tidak ada benda sebesar itu yang dijadwalkan mendekat dalam waktu dekat. Ancaman lebih kecil yang mampu meratakan kota, lebih sulit diprediksi. Peluang tabrakan bumi dalam waktu dekat sangatlah kecil, tapi bukan berarti tidak ada. Ibarat lotre kosmik yang sudah berlangsung selama miliaran tahun. Sesekali, dalam rentang waktu yang sangat lama, alam semesta mengeluarkan angka yang mengejutkan para astronom. Ini bukan alasan panik, melainkan alasan membangun sistem pengamatan luar angkasa, agar jika kita mendapat tiket buruk, kita tahu tepat waktu dan bisa segera bertindak. Kita sedang terbang melewati planet-planet di tata surya, melewati Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Kemudian kita melaju ke ruang gelap di luar ujung dunia kita. Kita telah sampai di tempat tujuan. Ini adalah awan Oort. Awan Oort merupakan wilayah hipotetis di sekitar tata surya yang berisi banyak sekali asteroid dan balok es. Kemungkinan di sana komet terbesar dalam sejarah manusia telah lahir. Dan kini, komet itu mengarah ke matahari. Bernardinelli Bernstein ditemukan secara tidak sengaja dalam suatu survei energi gelap. Teleskop di bumi diarahkan keluar angkasa yang jauh. Tujuan utamanya adalah mempelajari lebih lanjut tentang bagaimana alam semesta berkembang. Para astronom juga ingin membuat peta alam semesta yang dapat diamati dengan lebih mendetail. Ilmuwan menganalisis lebih dari 80.000 gambar dan menemukan suatu objek bergerak. Lokasinya sangat dekat dengan bumi. Diameternya besar sekali, 100 km, atau setara dengan lebar Danau Michigan. Komet ini sudah aktif dengan ekor panjang di belakangnya. Biasanya, komet mendapat ekor saat mendekat ke matahari. Panas matahari menghangatkan permukaan komet, kemudian materi ringan seperti es mulai menguap. Lalu awan uap dan debu terbentuk, membentang jauh di luar komet. Bernardinelli Bernstein terlalu jauh dari matahari untuk mulai memanas. Artinya, permukaannya punya komposisi berbeda. Mungkin terbentuk dari karbon monoksida padat. Ini meningkatkan terangnya komet. Makanya, komet ini dapat dilihat menggunakan teleskop di bumi. Kita bisa membandingkan Bernardinelli Bernstein dengan meteorit terbesar yang pernah jatuh di bumi. Sekitar 66 juta tahun lalu, planet kita ditabrak meteorit selebar 10 km. Saat itu, gelombang ledakan dari tabrakannya mengelilingi bumi beberapa kali. Gelombang tsunami yang disebabkan olehnya lebih tinggi dari gedung pencakar langit tertinggi, dan energi dari ledakannya membakar area di sekitarnya. Hampir semua makhluk hidup, termasuk dinosaurus dan ikan prasejarah, punah. Meteorit ini meninggalkan kawah yang ukurannya 3 kali Manhattan. Tempat itu kaya akan belerang. Lalu zat ini menguap karena panas yang abnormal dan berkumpul menjadi awan besar. Ini menyebabkan hujan asam yang membasahi bumi selama beberapa minggu selanjutnya. Komet yang baru kita temui ini 10 kali lebih besar. Kalau komet ini terbang ke bumi, kamu akan melihatnya dengan mata telanjang jauh sebelum tabrakan terjadi. Bentuknya mirip bintang yang bergerak di langit malam. Beberapa hari sebelum komet mencapai bumi, kamu dapat melihatnya bahkan pada siang hari. Kamu juga bisa melihat ekornya yang panjang. Saat komet ini menembus atmosfer, suara ledakan yang begitu keras akan muncul hingga kamu bisa mendengarnya di belahan bumi lain. Saat itu terjadi, komet akan mulai memanas karena bergesekan dengan udara dan mulai terbakar. Puing-puing yang tak terhitung jumlahnya akan memisahkan diri dari meteorit utama dan jatuh ke bumi. Segera setelah Bernardinelli Bernstein menyentuh permukaan bumi, kita akan melihat kilatan cahaya yang begitu terangnya hingga dapat mengalahkan matahari. Dalam sepersekian detik, energi berukuran kolosal akan berubah menjadi panas. Ini akan menciptakan ledakan terdahsyat dalam sejarah planet kita. Sebongkah tanah besar akan terlepas dan terlempar ke udara. Gelombang ledakannya akan membakar apa saja dalam radius beberapa ratus kilometer. Apinya akan terus menyebar ke segala arah, menekuk dan mematahkan pohon. Pada akhirnya, gelombang ini akan mencapai pegunungan salju dan memicu longsor besar yang akan menutup banyak desa. Gelombang ledakan akan mengitari bumi, menghancurkan kaca gedung di semua benua.
Saking tingginya, gelombang tsunami yang terjadi akan menutup seluruh kota pesisir. Gempa bumi yang paling kuat dalam sejarah akan menghancurkan tanah dan menciptakan retakan yang dalam. Setelah tuburukan terjadi, miliaran ton debu dan abu akan naik ke udara. Awan hitam raksasa akan sepenuhnya menghalangi sinar matahari. Bumi akan masuk ke dalam kegelapan. Semua puing di udara mulai meleleh. Semua berubah menjadi lava cair dan jatuh kembali ke permukaan, menyebabkan lebih banyak kerusakan. Abu dan debu di udara menutupi matahari selama beberapa bulan ke depan. Selama waktu ini, suhu di bumi akan turun beberapa derajat. Meski bersembunyi di tempat penampungan dan bangkar dalam tanah, orang-orang serta semua organisme hidup lainnya di bumi takkan bisa bertahan dari kejadian ini. Untungnya, Bernardinelli Bernstein takkan mendekati bumi. Saat ini, komet itu berjarak sekitar 20 unit astronomi dari matahari, atau 20 kali jarak bumi ke matahari. Artinya, komet itu akan segera melintasi orbit Uranus. Pada tahun 2031, jaraknya menjadi 11 unit astronomi dari matahari, alias tepat di luar orbit Saturnus. Ini adalah titik terdekat Bernardinelli Bernstein dengan matahari. Lalu komet ini akan terbang kembali ke tepi tata surya. Tapi, komet ini pasti akan kembali lagi. Kali ini akan menjauh dari matahari dan melambat sampai gravitasi bintang itu menariknya kembali. Lalu sang komet akan kembali mengitari tata surya. Tapi semua ini butuh waktu sekitar 3 juta tahun. Saat ini, ada banyak asteroid lain yang perlu kita perhatikan. Misalnya, 3200 Phaethon. Asteroid ini melintasi orbit Mars, Bumi, Venus, dan Merkurius, lalu mengitari matahari dan kembali. Siklus ini memakan waktu sekitar 523 hari. Kemudian siklusnya berulang lagi. Asteroid ini dianggap berpotensi berbahaya karena melintasi orbit Bumi pada jarak 7,5 kali lipat Bumi ke bulan. Dalam salah satu masa terakhirnya mendekati Bumi, batu selebar 5,7 km ini menghujani planet kita dengan meteor kecil. Karena asteroid ini sering melewati matahari, permukaannya mungkin terlihat seperti dasar rawa lumpur. Asteroid ini ditutupi tanah bersisik dan retak. Saat terbang melewati bumi, sisik ini terlepas dan menyebabkan hujan meteor. Tapi, asteroid yang berpotensi bahaya paling besar adalah 1999 JM8. Ukurannya setara 77 lapangan sepak bola. Jarak asteroid ini ke bumi adalah 9 kali jarak bulan. Jarak terdekatnya ke bumi akan terjadi pada bulan Agustus tahun 2137. Jika meteorit seperti ini menabrak bumi, satu benua bisa musnah, sementara sisanya mengalami tsunami besar, tapi mampu bertahan. Jadi, otomatis para ilmuwan sedang memikirkan cara untuk melindungi bumi dari bencana semacam itu. Solusi pertama adalah semacam Big Bang terkendali. Salah satu hukum fisika mengatakan, jika kamu menerapkan kekuatan ke satu arah, reaksi akan terjadi di sisi berlawanan. Jadi, jika kita melihat asteroid yang akan menabrak bumi, kita harus mengirim roket ke arahnya. Dengan begini, kita bisa menghasilkan ledakan terkendali, bukan di dalam, melainkan tepat di atas permukaannya. Ledakan ini akan diarahkan ke atas, dan asteroid yang kita incar akan bergeser ke bawah. Pergeseran kecil ini sudah cukup untuk mengubah lintasan asteroid. Lalu, asteroid ini akan terbang melewati bumi. Cara lainnya adalah mengirim benda berat, seperti pesawat antariksa, ke objek angkasa ini. Setiap objek berat punya gravitasi sendiri. Jadi, pesawat antariksa itu harus terbang dekat dengan asteroid dan akan menarik pesawat ke permukaannya. Tapi mesin pesawat antariksa kita akan menolak. Pesawat itu pun mulai menarik asteroid ke arah berlawanan. Ini akan mengubah lintasan asteroid dan planet kita akan tetap utuh. Kita juga bisa menabrak asteroid dengan pesawat antariksa tadi. Boom! Atau kita bisa membangun stasiun ruang angkasa seperti ISS yang akan dilengkapi banyak lensa pembesar raksasa. Kita akan mengirim stasiun ini lebih dekat ke matahari dan mulai mencari asteroid yang berpotensi bahaya. Lalu, kita arahkan semua lensanya agar sinar matahari terfokus ke satu batu raksasa itu. Panasnya akan mulai menguapkan materi di permukaan asteroid. Di sanalah fisika akan berperan lagi. Materinya akan menguap ke atas dan asteroid akan bergerak ke bawah. Kita juga bisa membungkus asteroid menggunakan kertas reflektif, semacam aluminium foil. Biasanya, objek ruang angkasa menyerap sebagian besar sinar matahari. Tapi jika asteroid ditutupi begini, sinarnya akan memantul. Ini akan menciptakan kekuatan mendorong yang lemah. Itu seharusnya cukup untuk menghindari tabrakan. Kita juga bisa menambatkan mesin roket ke asteroid. Dengan begini, kita bukan cuma bisa mengubah lintasannya, tapi juga mengendalikannya. Namun